sambil mobilnya itu kayak disambutnya di luar. Boleh duduk di lantai, boleh. Tidak kayak lantai. Kalau yang di lantai nanti kaki belakang kosong. Tahu nggak bersyukur yang paling penting dari kita itu apa? Apa dari napasnya? Jangan keluar dari bawah ya. Saya masih lihat istri saya yang cantik. Saya masih lihat anak-anak saya yang ganteng dan cantik. Saya bisa lihat jendela. Saya lihat yang ibu bawah. Itu kasih karunia dari yang besar. Apalagi kalau kita masih bisa dilur-lur aja. Akan kali saatnya nanti saudara akan cari firman Tuhan dan saudara akan tidak akan. Nanti firman yang dimana yang dalam hati dan pikiran saudara yang akan saudara. Karena nanti dunia akan menutup firman Tuhan. Tapi firman Tuhan yang di hati dan di pikiran tidak akan berhenti. Makanya sekarang anak-anak muda isi hati kamu pikiran dengan firman. Ketika firman itu tuh dari hati akan meluap firman. Tadi saya ngomong ada beberapa orang tentang firman itu kata bosan apa ya. Dari mulai anak perjanjian, dari mulai pengangguran, tidak bosan ya. Tapi hari ini kita mau belajar satu hal, Natal ya kan tentang Natal. Dua hal yang saya mau kasih saudara Natal itu apa? Yang pertama kalau saudara mau kasih, hari saya. Natal itu ini kalau saudara mau catat atau mau saudara mau lihat, Natal itu adalah di Tuhan yang tadinya jauh menjadi sangat dekat. Itu Natal. Tuhan yang tadinya jauh. Kalau sudah baca imamat, untuk bisa ketemu Tuhan, mesti lewat imam. Itu kalau imamnya seger. Kalau imamnya lagi pulang kampung, kalau imamnya lagi piknik, kalau imamnya sendiri lagi bisa ketemu Tuhan. Tunggu dia sehat dulu. Kami bersyukur. Membuat Tuhan menjadi sangat. Kenapa saya tambahkan kata sangat? Karena dia memang dekat. Di mana dia? Kalau pegang hati, ada Tuhan. Jadi nggak usah ke gunung dari Tuhan, nggak usah ke laut dari Tuhan. Tinggal saudara angkat tangan dia. Kalau saya tiap hari ngomong Pak, saya dulu. Saya nggak mau lagi begini. Boleh saudara doa gitu, tapi kalau saya ini saya. Udah cukup kan saya lagi permintaan udah cukup. Yang saya sekarang buat lagi itu yang saya lakukan. Sehingga jangan bosan kalau lihat tulisan-tulisan saya ya. Hari ini. Karena kalau kita ngomong sama Tuhan saya mau ini, saya mau itu, itu udah biasa, udah puluhan tahun saya lakukan itu. Tapi kali ini saya ngomong. Saya harap saudara ada bagian itu. Jangan cuma kita ngomong, tapi dia akan bilang menyampaikan apa yang dia mau. Yang kedua, pesan Natal yang kedua kan, ini belum firman ya. Saya kasih waktu berapa ya? 30 ya? Jadi 25 menit. Yang kedua adalah Natal itu saya lupa. Manusia tidak ada yang bisa naik ke surga. Dan tidak ada yang bisa layak ke surga. Dimanapun manusia tidak ada yang bisa layak ke surga. Maka ada Tuhan turun ke dunia untuk membawa saudara naik ke surga. Tanpa Tuhan jangan harap saudara bisa naik ke surga. Manusia sehebat apapun, sepintar apapun, sejago apapun, dia tidak bisa naik sendiri untuk ke surga. Dia butuh orang surga turun ke dunia untuk menaikkan.
sebelum Tuhan dikasih penderitaan dulu. Jadi ada dua nakal dari saya saja. Berjatuh apa enggak? Nah, kalau firman Tuhannya dalam peristiwa Natal itu yang saya tertarik itu ada tokoh yang saya selalu sampaikan kalau Natal. Itu namanya domba. Kenapa kalau Tuhan lahirnya Yesus itu gembala gitu loh? Saudara tahu nggak gembala itu golongan yang paling apa? Gembala golongan orang yang paling apa? Kalau datang kondangan gembala, kita nih datang kondangan ada gembala nih. Belum mandi, kira-kira mikir nggak? Kalau nggak bawa bandot, oh domba ya. Gembala itu ya, kalau gembala itu pasti tidak nih. Kenapa firman Tuhan tentang kelahiran Yesus disampaikan ke gembala, bukan ke orang-orang hebat? Gembala karena melambangkan gembala itu orang yang palingan, ya kan? Orang yang melarat, orang apa lagi? Orang yang nggak punya apa-apa, betul? Kayaknya gue itu, ya kan? Melarat, nggak punya apa-apa, terus disingkirin orang, gembala dia, nggak dianggap orang, betul nggak? Gue banget gitu. Siapa yang kayak gembala? Disingkirin orang, dilecehin orang, nggak dianggap orang. Coba katakan yang kayak gembala kayak gitu hari ini rasanya kayak gitu coba. Nah, semua ya, semua. Jadi cocok nggak jiwa Tuhan kelahiran itu datang ke gembala, cocok nggak? Bagus nggak? Nggak kalah kan? Tapi ada yang datang, emang kabar itu ada juga pernah datang ke orang hebat raja. Tapi setelah disampaikan, jadinya nggak benar. Lahirannya itu sampai juga ke Raja Herodes. Tapi waktu kabar itu sampai ke Herodes, orang hebat, orang terpandang, beritanya jadi miring. Malah jadi buat bunuh anak-anak. Makanya Tuhan yang nyampainya ke Raja Herodes. Nggak nyampaikan orang yang merasa hebat. Nggak nyampaikan kabar ke orang yang merasa penting. Justru nyampaikan orang yang merasa terhina, merasa terpinggirkan. Karena waktu itu apa yang diberitakan itu akan jadi benar. Tapi kalau datang kabar ke orang yang merasa hebat, merasa pintar, merasa bisa jadi ini. Coba baca dulu lah, Matius 2 ayat 1 sampai 15 kalau kita buka. Alkitabnya buka, Alkitab kita baca bareng-bareng. Nggak usah nih. Saudara baca coba buka baca. Matius. Yang Matius 2 dulu, yang Herodes dulu ya, Herodes ya. Dan kabarnya itu dipakai buat untuk orang pintar. Jadi kabar baik, kabar lahirnya Yesus itu ke orang pintar, raja, nyampe juga. Tapi waktu didengar sama raja, beritanya jadi ini. Karena tadi kepintar, tadi coba, saudara baca orang-orang di sini ya. Ayat ketiga coba, Matius 2 ayat ketiga, kita baca. Apa? Ayat 4. Coba Propat ayat ke-13. Setelah waktu Herodes dengar berita itu saya, apa yang dia buat? Herodes orang pintar, orang bodoh, apa orang kebelakang, berapa? Makanya kalau firman sampaikan kita maka lebih bisa akan ini. Makanya waktu dengar firman Tuhan ini. Saya ini kalau nonton khotbah di TV ini bisa sampai nangis kalau dengar khotbah. Kalau bisa dengar khotbah di TV saya nangis, saya mau tangkap. Saya bayar tangkap sebenarnya. Saya duluan nangis.
Dengan khotbah itu. Kalau dengan khotbah di mimbar itu biasa mungkin ya. Tapi kalau sudah dengan khotbah di TV bisa. Tapi sudah serius dalam melakukan. Tapi nggak itu sih kalau misalnya apa di TV datang ke luar apa ya? Kalian nggak mau malek, sentuhan kanan malek. Sekarang kalau lebih berat dipajangin kalau mau malek, kita tolak berapan turun. Karena kalau kemana? Karena dia pemimpin orang ini. Nah, kenapa saya ada 3 poin? Kenapa Tuhan sampaikan kepada gembala? Ternyata gembala itu bukan orang sembarangan. Walaupun kelihatannya hidupnya sembarangan, berhina, terpinggirkan. Tapi itu orang-orang hebat. Saya mau ngungkapin kenapa gembala itu orang-orang hebat. Yang pertama kita buka Lukas. Singkat tadi ya, kita tinggal 20 menit lagi. Mulai 1 hari ya dipakai. Orang ngomong nggak bisa berhenti. Anak saya baik bosan dari mobil. Lukas 2 ayat 8 ketemu Kahai. Ayat 8. Di daerah itu ada siapa? Yang tinggal di padang menjaga pada waktu biasanya waktu malam ngapain? Dia ngapain? Kita ngapain? Dia ngapain? Berarti gembala itu kalau kemana? Tanggung jawab. Dia akhirnya bertanggung jawab. Dikasih tugas bukannya kerjain bola. Tapi gembala ini dikasih tugas dia ngapain? Kali bawain. Akibatnya bisa jadi keluar. Dia ngapain? Berjaga. Jika disuruh sama balik, dia kalau gereja. Masa orang mereka kata, gimana begitu? Tapi kenapa Tuhan sampai kepada gembala? Karena gembala itu bukan sembarangan orang-orang yang bertanggung jawab pada pekerjaannya, bertanggung jawab pada hidupnya, bertanggung jawab. Dikasih istri, dirawat istrinya. Dikasih suami, dirawat suaminya. Dikasih kerjaan, kerjakan kerjaannya. Oke? Dikasih anak, dirawat anaknya. Oke? Dikasih motor, dirawat motornya. Jangan dipakai itu. Dia mogok dia marah. Motor dipakai itu. Hujan-hujanan, blok-blokan. Dia dirawat, dia mogok dia marah. Karena siapa yang bertanggung jawab? Itu nama motor yang lain. Kalau motor itu dijaga bersih, dirawat dengan bertanggung jawab, mogok. Istri juga sama, suami juga sama. Kalau nggak dirawat, mogok dia. Ini anak muda ya, maaf. Mereka ngomong aja ini. Kalau anak muda bekerja, dikasih kerjaan jangan. Kenapa gajinya naik-naik? Dikasih kerjaan, bukan dikerjain, tidur, main game. Kenapa saya jadi bisnis, usaha terus makin meningkat? Karena saya menjaga anggaran saya. Waktu dia marah, dia ada nih. Waktu dia komplain, saya selesaikan dengan profesional. Bertanggung jawab. Makanya berkata. Makanya kalau orang yang bertanggung jawab berkata. Dilanjutkan bertanggung jawab berkata. Jangan dikasih kerjaan. Susah negeri ini mulu. Coba walaupun kerjanya itu dikerjakan dengan bertanggung jawab, pasti juga akan diberkati. Dulu yang saya satu, semakin lama, sebenarnya ngomong,
Ngambil sama dia aja enak orangnya. Dua tiga lagi berdua. Ngambil sama dia aja enak. Di empat. Empat jadi berapa? Cuma satu. Saya bertanggung jawab. Kalau salah, saya minta maaf. Kalau dia komplain, saya perbaiki. Saya tanya dari saya. Habis. Saya ini Pak. Nggak bisa ambil sih. Saya antar. Kata dia nggak bayar aja. Ya, kita bayar. Berarti tanggung jawab. Tenang, jangan buka dulu. 125 yang punya pacar tanggung jawab. Jadi banyak orang punya anak dari tanggung jawab. Bedanya makan sendiri. Nggak boleh. Jadi poin pertama, kenapa Tuhan tertarik dengan gembala? Allah Bapa tertarik dengan gembala. Kenapa? Karena gembala itu bertanggung jawab. Menjaga walaupun banyak. Bisa dia kabur. Bisa nitip buat tetangga. Banyak kan nitip ya. Nitip laki saya dong nih. Gak bisa diurus. Nitip anak saya nih lah. Gak bisa diurus. Itu namanya gak bertanggung jawab. Bisa kiri kanan bertanggung jawab. Nanti 2521. Kita buka. Udah ketemu hehe. Ayo, ini ada kitab ini, ada slide dibuka ayo. Maka dari poinnya itu kepada apa? Tuhan kasih berkat bertanggung jawab. Nanti habis kalau kita kasih tanggung jawab, kita bertanggung jawab lah. Jangan iri lihat keberhasilan orang. Mungkin dia lebih bertanggung jawab sama daripada kita. Dia mungkin lebih bertanggung jawab pada pekerjaan daripada kita. Jangan iri sama orang karena keberhasilan. Coba cek, kita bertanggung jawab lah. Jika pekerjaan aku nggak selesai. Contoh orang yang bertanggung jawab, Daud. Amel, 17, saya 37, saya 34, berat, tentu saya 17. Kan Samuel. Ini baru poin 1 ya, ada 10 poin. 10 poin. 3 poinnya, 2 poin. Satu Samuel, 17. Ya? Ya, 4. Tapi apa? Amalu apabila ayat 35 maka aku kemudian dan saudara yang bertanggung jawab Tuhan angkat diri raja. Tanggung jawab apa? Dia disuruh gembalain domba. Dombanya cuma 2-3 ekor. Lalu disuruh jagain. Tapi waktu ada beruang, ada singa, apa yang dia buat? Kalau kalian jadi tahu, kata singa beruang, orang-orang yang mengenal Tuhan dan orang-orang yang tidak pernah masuk kami Tuhan. Setiap kali tidak salah, setiap kabar surga, kau katakan kepada saya, kami sayang, menjaga hati saya, untuk menjadi orang-orang yang berkenan kepada berkenan bukan karena hebat secara sosial, berkenan bukan karena hebat secara pendidikan, berkenan adalah ketika hati berkenan kami itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Amin. Saya mau belajar perkembangan-kembangan hebat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih disampaikan. Sehingga kami menikmati anugerah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari semua berkata-katakan. Amin. Luar biasa. Semua diberkati. Yakin? Ragu-ragu? Saya pasok. Ya, kalau sudah diberkati, mari kita berkati. Ya, Tuhan
rumah kesalahan. Siapa mau nyanyi? Itu apa? Kata singa berat. Tapi Daud bertanggung jawab. Hajar dia lawan. Akibat dari dia bertanggung jawab, akhirnya dia dianggap menjadi raja. Setelah dia mengalahkan Goliat. Kenapa dia berani mengalahkan Goliat? Hasil dari tanggung. Kenapa saudara jadi hebat, jadi pintar? Karena bertanggung jawab pada satu pekerjaan. Saudara teliti, sudah kerjakan. Jadi kalau dari 2 kerjaan, pintarnya 2 kali apa sekali? Dikasih 10, dikasih 100. Berbahagialah kalau kalian hidup karena kalian sudah mati. Dan akan mereka bertanggung jawab. Maka berkata, boleh sebenarnya boleh udah saya ngaku beda aja. Dia cuma ngakuin. Tapi kalau orang bilang kamu harus begini, kamu begini, yes. Berarti saudara akan dilatih bertanggung jawab. Terus waktu mengerjakannya ditambah dibikin. Saya selalu ngomong sama Bang Bas, itu ada satu suster saya. Dia kerja cuma bisa rawat bayi. Artinya aku nggak bisa ngadain di kamar, nggak bisa. Tapi umurnya udah 3 bulan dan mau nikah. Saya bilang, sus, kamu nikah kayak gini. Bisa pulangin ke orang tua. Aku aja nggak bisa. Masak aja nggak bisa. Terus terjadi. Itu saya latih. Nanti uji apa lagi ngaku masaknya. Itu dia belajar ngaku satu kali. Kalau ini, semua kali yang ngaku. Dari nyapu yang nggak bersih sampai akhirnya bersih. Itu kan pintar banget. S1 guru. Tapi saya jadi tuan nggak langsung pecat. Kamu mau dilatih ya? Kalau mau dilatih, ayo latih kamu. Apa sih kau mau bersih-bersih? Sampah kurang ajar. Sampah salah. Nggak bisa masuk. Masuk air hangus. Bener ya. Sekali ya. Vaksin anak saya. Akhirnya dia baca masa dari nyalain kompor. Ya macam itu. Sebab perempuan model itu nikah. Ada kompor aja nggak nyalain kompornya nggak bisa. Bahaya nggak? Nggak bahaya kan? Tapi saya sama itu saya latih. Sekarang dia udah nikah. Terus di status ada ini. Buka warung angkringan. Saudara kalau lagi dilatih sama pemimpin, jangan tolak. Yes. Saudara pintar. Sekalipun Pak itu saudara kota, naik aja. Kasih 2-3 kalau salah, ya panik. Tapi ketika saudara melangkah, saudara akan bisa. Kenapa? Sudah melangkah. Sudah bertanggung jawab. Menyelesaikan tugas. Orang yang bertanggung jawab, orang yang suka itu, orang itu akan diberikan juga. Akan dapat kabar. Pertama kali kabar kalian itu sama siapa? Enggak. Orang yang bertanggung jawab, bertanggung jawab di wilayah. Yang kedua, gembala kenapa itu bukan orang sembarangan? Yang kedua, gembala kenal. Yang datang ngomong itu siapa? Lukas 2:10. Banyak orang nggak kenal yang datang itu siapa. Nanti ada kita bahas. Ada itu. Hati pada makan belum? Hati mau makan belum? Coba disuapin. Lukas 2:10 yang dulu. Yang pertama, lalu kata malaikat itu kepada dia apa? Sebab tubuhnya aku. Enggak, lewat sudah, obat kan. Ayat 15. Setelah
Yang kedua, kenapa gembala itu orang pertama menerima kabar baik? Karena Tuhan tahu gembala itu kenal. Kalau ada suara, itu suara siapa? Dia kenal, yang ngomong itu siapa? Ngerti maksud saya? Untung dia ngomong sama orang-orang yang siapa itu? Kalau ngeliat, kalau kamu mendengar ada sekelebat titik putih, tidak apa. Malam-malam. Ini malam-malam nggak peristiwanya, malaikat datang. Tapi kalau dia tahu itu malaikat, bisa nggak? Waktu putih datang, apa? Kebanyakan orang waktu putih datang, kabur. Ada yang ada contohnya. Murid itu ada contohnya. Nanti lupa contohnya kita. Jadi gembala murid kedua dia kenal siapa yang ngomong. Amin. Ini orang Kristen sudah lama di gereja, jangan kenal suara itu siapa, yang datang itu siapa. Pasal 26. Nggak ada ya? Pasal 26 nggak ada. Lagi 14. Ada 26 nggak? Ya, betul. Ini murid-murid kok. Ketika murid-murid di perang, tiba-tiba Tuhan mau mengambil dia dari jauh, so ikuti kan? Muridnya bilang apa? Itu bayar kita. Malam-malam gitu. Jendela. Apa? Saudara pertama kali apa? Tapi gembala itu waktu datang putih-putih, otaknya udah mereka. Setelah itu si gembala dihina orang, dilecehkan orang, tapi otak sama hatinya kenal yang putih lewat itu mereka. Tapi banyak orang pintar, orang jago, yang putih lewat ini loh kayak saya. Itu malaikat datang. Jadi yang kedua, kenapa tuh? Untung berita itu sama gembala. Jadi dia nyampe, karena waktu putih-putih datang dia tahu itu malaikat. Tapi kalau baru putih-putih datang kabur, kabar bubar. Berita perawatan gak jadi, udah pada kabur. Gembala tidak berapa. Jadi jangan otak kita diisi dengan firman Tuhan. Apa-apa tuh. Ada putih lewat, ingat itu siapa? Kalau di pohon ada gelantungan putih, ingat itu apa? Jangan dulu ingat. Ini kalau lain saudara gembala, waktu putih-putih datang itu hancur kan malaikat juga. Kira-kira berita apa yang benar? Malaikat itu dicari orang lagi. Dan juga disamperin sama otaknya hantu. Sampai sekarang gak bakal ketemu. Berbahagialah orang yang otaknya ada angin Tuhan, ada putih-putih lewat Tuhan. Tuhan, betul? Ngerti poin yang kedua, ngerti? Kemarin ini setengah dua bangun, nah, kalau dia suara hihi, ya udah. Ini ada ada pemuda di Kabupaten Kuntilanak itu dari kemarin siap kejar kuntilanaknya gitu. Saya kawinin kamu, ini sama kamu tuh. Hari di TikTok atau di YouTube tuh, saya nonton. Harus begitu, awal datang, saya video, kabur dia. Jadi penting poin kedua apa tadi? Gembala itu kenal. Hati dan otaknya juga tuh.
Jadi yang putih muncul Tuhan. Jangan lagi lewat kuburan putih. Setan dulu jangan malaikat. Gitu aja. Perkara betul banget belakangan itu malaikat dulu ya kan. Ini melawat kita hantu kan murid-murid Yesus lewat. Itu hantu. Padahal itu siapa? Bukan aja. Jadi saya bayangin kalau gembala ini kata orang dikit, bukan orang istimewa, ya kan? Yang putih lewat itu dia bilang hantu, kabur gua kan? Malaikat ngomong nggak jadi kan? Benar-benar takut. Itu kan? Tapi berbahagia di bawah itu gembala. Hati dan otak malaikat. Waktu agar kita punya duit ada Tuhan. Waktu ada persoalan ada Tuhan. Ya? Waktu yang putih lewat ada Tuhan itu. Yang ketiga, yang terakhir. Kenapa gembala itu orang yang hebat? Tadi baca ayat 15 ya. Ayat 15 tadi apa? Coba baca Lukas 2:15. Gembala itu langsung atau menunda dulu atau mikir-mikir dulu. Setelah mendengar kabar itu, gembala itu ngapain? Pikir-pikir dulu, timbang-timbang dulu. Dan ketiga, gembala itu adalah orang-orang yang tidak bimbang. Yang langsung. Ya, kalau tidak bimbang. Langsung. Eksekusi. Nggak mikir lagi. Kemarin mau gitu bener. Kayaknya nggak bener kemarin. Jadi nggak percaya. Orang percaya A, itu saudara. Kayaknya orang salah. Percaya nggak? Kamu udah ditimbang-timbang. Untunglah itu perintah Natal sampai kepada gembala. Dan gembala itu punya hati, nggak bimbang, nggak nimbang-nimbang, nggak ragu. Dia yakin itu perintah benar. Dia langsung pergi. Coba dia datang ke orang-orang miskin. Ya kalau dikasih perintah, mikir dulu, ntar dulu, akhirnya nggak terjadi. Itu berita Natal dah sampai hari ini. Tapi sudah kepada gembala yang taat, nggak bimbang. Yes, pergi. Gembala itu bukan orang sembarangan. Saya tanya aja gembala, tapi dia orang yang tidak bimbang. Nah, kita katakan orang nggak bimbang, bilang Yakobus 1 ayat 6 bukan. Yakobus 1 ayat 6. Mazmur dulu 119 ayat 13. Mazmur. Aku. Mazmur 119 ayat 13. 119 ayat 13. Berapa bu? Bu, apa bu? Orang yang bimbang hati memiliki tetapi orang yang apa? Yang baik Tuhan? Kecil. Kalau orang bimbang begitu, udah dikasih perintah mikir, bukan diketain banyak mikir. Akhirnya lagi kerja, ya? Dan ketika apa lagi? Yakobus 1 ayat 6, saya buka. Yakobus 1 ayat 6. Yang tua yang muda, yang ganteng. Yakobus 1 ayat 6. Yakobus 1 ayat 6 dah. Baik, yang udah baca, Hai. Kenapa ia menikah dalam iman dan sama sekali dalam iman? Sebab orang yang nikah sama dengan dua kali, yang dia orang iman, dia kembali orang. Orang bimbang bisa dapat sesuatu nggak? Untung itu berita sama gembala, dan gembala itu orang yang tidak bimbang hatinya. Waktu dengar berita langsung berangkat. Akhirnya berita itu Natal itu sampai pada hari ini. Coba berita itu sampai sama orang bimbang. 2 kata jadi 10 kata, atau 10 kata jadi 2 kata. Dipotong-potong. Oke? Jadi yang ketiga, kenapa gembala itu bukan orang sembarangan, tapi orang hebat, orang yang tidak bimbang. Lukas 18 ayat 25 ayat 22 ayat 25 terakhir. Orang yang bimbang. Kalau saya dibaca dah, itu cerita tentang apa? Lukas 2 tadi 8. Lukas 8 ya. 18. Cerita tentang apa? 18:22.
Angin ribut bukan? Bukan ya, salah ayat berarti. Kapan yang kedua? Coba Lukas 8 ayat 22. Tentang apa itu? Angin ribut ya? Sekarang yang mau tanya, udah bacanya di rumah. Saya mau tanya di perahu itu ada siapa? Ada Yesus kan boleh? Saya mau kasih tahu bahayanya orang bimbang. Saya kasih tahu bahayanya orang ragu-ragu, orang bimbang, orang percaya. Sekalipun saudara bersama Tuhan Yesus, kalau saudara bimbang, tidak akan jadi bijak. Yesus ada di situ. Ada nggak di situ? Bahaya orang bimbang. Makanya firman Tuhan jelas kepada gembala itu. Karena gembala itu orang tidak bimbang. Sekalipun amat Tuhan di perahu, orang bimbang pasti akan susah hidupnya. Amat Tuhan gitu. Makanya jangan pikir saudara ke gereja itu nggak bisa ini. Tergantung saudara. Kalau saudara bimbang, ragu-ragu nggak akan lihat tidak. Oke? Bilang kita sekali lagi. Kita pacaran sekali lagi. Cepat pacaran aku. Yang terakhir, ngapain lagi? Markus 6 ayat 1 sampai 5. Jadi 3 poin apa yang gembala itu bukan orang hebat ya, bukan orang gembala ya. Yang pertama adalah berapa? Yang kedua, kenal. Yang kenal Tuhan ya, kenal Tuhan. Yang ketiga, kenal Tuhan. Kenapa yang kami sekarang bintang? Saya mau tidak mengenal dirinya, kami kayak dirinya. Kalau tidak bimbang sama saya, yang dulu bawa cuma sepeda, jalan kaki pacaran cuma tengok mereka. Kalau dia bimbang, udah kayak siapa ya? Tapi dia mantap. Sekalipun susah, kamu aja. Susah jalani, senang jalani. Dia jalan-jalan. Markus, namanya itu. Itu bisa apa itu? Bisa apa itu Markus? Enggak karet. Ditolak, siapa yang ditolak? Berani dia nolak Tuhan ya. Saudara tahu kalau nolak Tuhan akibatnya apa? Baca sampai akhir. Tidak ada menolak Tuhan, tidak ada uji. Bila karet nolak Tuhan, akhirnya tidak ada uji. Yang salah Tuhannya apa kitanya? Kenapa ditolak? Karena orang Nazaret bimbang. Jadi 3 poin ya, 3 poin. Kenapa? Jadi kalau malam-malam ada putih-putih, yang ketiga, jangan. Berarti Tuhan, berarti semua. Hari ini yang ragu-ragu yang bimbang, hari ini yang bertanggung jawab, mulai bertanggung jawab dengan bekerja. Bertanggung jawab dengan bekerja. Suster tadi saya ajarin dia bertanggung jawab. Pakai sekarang dia bertanggung jawab. Tadi nggak bisa dibicara. Karena kita bukan. Karena orang itu mau bertanggung jawab, dia mau bertanggung jawab. Akhirnya bisa. Amin. Bagi gimana? Bapak terima kasih buat hari ini. Kami diajar oleh satu tokoh yang dilecehkan orang mungkin statusnya, yang dihina orang mungkin statusnya, yang tidak dianggap orang statusnya itu rumah. Tetapi sekali lagi saya melihat bahwa Tuhan tidak pernah salah memilih orang. Tuhan tidak pernah salah memilih orang, walaupun statusnya menurut dunia salah, tapi menurut Tuhan tidak pernah salah. Dan kita harus teliti memang benar. Bahwa kembali orang itu adalah orang-orang hebat di mata Tuhan. Orang-orang yang hebat di mata Tuhan. Dan kami mau belajar menjadi orang yang hebat di mata Tuhan. Sekalipun di mata dunia kami diasingkan. Di mata dunia mungkin kami dihina. Di mata dunia mungkin kami tidak dianggap. Tapi di dalam Tuhan, Tuhan menganggap kami sebagai orang pertama yang mendapatkan berkat kita surga. Berkat surga. Berkat surga. Dan disampaikan kepada dunia ini dan jatuh kepada Tuhan. Dan Tuhan itu adalah orang yang hebat secara rohani.
yang walaupun status sosial kami rendah, walaupun pendidikan kami rendah, tapi kami boleh menjadi orang yang istimewa di mata Tuhan. Orang yang dipandang Tuhan, orang yang paling penting untuk menyampaikan kabar Tuhan. Itu orang-orang yang bertanggung jawab, orang-orang yang mengenal Tuhan.